1 tahun sudah kasus judi online dibongkar. Tapi sejauh ini baru bandar kelas teri yang ditangkap. Bandar kelas hiu dan paus masih berkeliaran meraup triliunan rupiah uang rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat sedang sulit, ekonomi melesu, tapi para bandar judol rakus menggerus uang yang umumnya berasal dari kalangan rakyat kecil yang sedang kalut. Bandar judol membangun istana, rakyat petaruh judol pada bangkrut. Alih-alih menang, semua petaruh judol pastilah kalah, pasti kalah. Sebagaimana dituturkan bekas bandar judol Koh Dennis Lim. Apakah kita serius berpikir para pengusaha judi online, kata mereka pengusaha, para bos judi online, sengaja bikin judi online itu untuk bagi-bagi duit kepada para pemainnya secara kemenangan mereka? Kan nggak mungkin. Kalau judi itu fair, satu bandar ngehadapin banyak orang, benar-benar full total 50-50, ya, maka ya nggak akan ada yang mereka bisa bertahan sejauh ini dan hidup semewah itu. Iya. Karena kenapa mereka bisa sampai sebesar itu? Ya karena ya mereka playing God di situ. Kita benar-benar bermain jadi Tuhan di situ, Bib. Nentuin siapa yang menang, nentuin siapa yang kalah. Akibat kalah judol, ekonomi keluarga morat-marit. Ujung-ujungnya terlilit pinjaman online atau pinjol. Setelahnya, keluarga bubar atau bahkan berbuat kriminal. Atau bahkan lagi, bunuh diri. Jika demikian, hanya dengan mengharap penguasa di negeri ini untuk bertindak tegas. Bahwa judi online, kondisinya saat ini memang sudah cukup meresahkan, mengkhawatirkan dan darurat begitu. Bapak Presiden pada beberapa kesempatan telah menyampaikan bahwa perputaran judi online yang ada di Indonesia ini. Kasus judol baru mencuat ke publik sejak Maret 2024 silam. Tapi tahun 2022 sesungguhnya sudah ditangkap bandar judol kelas kakap asal Medan, Apin BK, yang sempat lari ke Malaysia. Tapi seolah mandek, hanya berhenti di jaringan Apin BK saja. Publik baru terhenyak ketika diungkap jaringan bandar judol dari kota Medan yang melibatkan sejumlah pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini telah berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Belakangan nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika kala itu, Budi Ari, terseret kasus ini. Tapi tentu saja pihak Budi Ari membantah telah terlibat. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, jaksa penuntut umum menyebut nama Budi Ari yang diduga menerima 50% keuntungan dari praktik penjagaan situs judi online oleh bawahannya. Berkasnya. Jadi menurut yang kami tangkap itu kan disebut menerima alokasi 50%. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah saya tahu? Saya tidak tahu. Jadi artinya beliau sendiri juga belum ada proses hukum apa-apa kan gitu. Jadi ya kita pantau saja. Kalau dari kita sih mantau aja itu. TVMU mencatat pemerintah terakhir merilis pengungkapan judol ini pada 21 November 2024 oleh Menko Polhukam Budi Gunawan. Dalam konferensi pers kala itu, Menko Polhukam menyebutkan dalam kurun waktu 2 pekan diungkap 619 kasus judol yang melibatkan 734 orang tersangka. 16 diantaranya adalah pegawai Kementerian Kominfo kala itu. Dan sebagian kecilnya warga negara asing. Uang yang disita hanya 17,6 miliar rupiah. Tetapi awal Mei lalu tersita uang 500 miliar lebih hasil money laundering berasal dari judol. Hasil penyidikan kita melakukan tracing ya kan, terhadap transaksi keuangan. Alhamdulillah kita berhasil menyita ya, sejumlah uang yaitu senilai 530 miliar rupiah yang terdiri dari 253 miliar itu dari 4.600 rekening kurang lebih. Kita tentu mengapresiasi langkah kepolisian yang menyita uang 0,5 triliun rupiah itu. Tapi perlu diingat masih ada triliunan rupiah lainnya yang diraup para bandar judol. Ingat pula sejauh ini belum ada berita ditangkapnya bandar judol kelas hiu ataupun kelas paus.
tahun 2022 silam baru ditangkap satu bandar judol asal Medan Apin BK yang ditangkap di Malaysia, tapi belasan bandar judol di atas Apin BK masih berkeliaran di luar sana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut perputaran uang di judi online atau judol mencapai 1.200 triliun rupiah di tahun 2025. Angka ini meningkat dari tahun 2024 yang berada di kisaran 981 triliun rupiah. Pak Prabowo yang paling prioritas yang harus dilakukan adalah menutup keran semua aliran dana yang legal menjadi ilegal. Itu yang pertama harus dilakukan. Perkiraan saya dana ilegal itu dari PDB sekitar 22.000 triliun, itu ada 5.000 sampai 7.000 triliun dana ilegal. Kalau judi online 2.000 triliun, sudah 5.000 triliun kan. Senyampang dengan banyaknya korban judol dan kondisi ekonomi yang sedang lesu, kita berharap agar gerakan memberantas judol dilakukan secara masif, terstruktur, dan berkelanjutan. Penuntasan judol tidak bisa hanya sekedar hangat-hangat tai ayam, apalagi hanya setengah hati. Jelas kiranya judi merupakan perbuatan maksiat, terlarang, dan bentuk perbuatan setan yang harus dimusuhi. Jika tidak diberantas dengan serius, serentak, dan segera dari sekarang, jangan menyesal jika kerusakan moral masyarakat akibat judi akan menghancurkan bangsa ini di kemudian hari. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.